Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar suara saya semuanya? Oke. Kemarin tugasnya yang membaca Abu Nawas itu udah dibaca belum? Udah ya? Oh, ada yang belum? Oke, yang belum sempat baca, silahkan baca dulu yang Hikayat Abu Nawas. Waktunya 5 menit aja cukup ya. Hikayat Abu Nawas. Halaman yang modul halaman 19. Waktunya 5 menit cukup nggak? Modulnya nggak bisa dibuka. Belum di-download berarti. Mbak Ayu ini lewat HP atau lewat laptop, Mbak? Yang bisa buka modulnya dan bisa baca siapa aja. Oke. Berarti belum sempat download ya, Bu? Mbak Ayu. Ya, nggak apa-apa Mbak Rizka, selamat datang. Oke, tapi ini Mbak Ayu bisa lewat laptop kan? Ini lewat laptop kan, Mbak Ayu? Mbak Rizka, ini kita lagi membaca Hikayat Abu Nawas, modul halaman 19. Iya benar Mbak, sampai kemarin pertanyaan nilai moral atau amanat yang terkandung dalam cerita. Bukan, ini modulnya modul sementara. Jadi udah saya share di Facebook, sama ini udah saya share di Zik juga. Oke, udah. Ini aja yang nggak bisa. Yang nggak bisa buka modul atau nggak ada modulnya siapa? Di message saja.
Yang nggak bisa aja. Loh, yang lain bisa download. Dari saya kenapa? Kenapa nggak bisa di-download? Yang nggak bisa siapa? Kayaknya yang lebih banyak yang bisa kan daripada yang nggak bisa. Yang nggak bisa siapa aja? Mana tahu ya bisa. Mbak Atun nggak bisa ya? On sukses. Oke, kalau oke. Ini aja. Hmm, Mbak Santi bisa baca ya? Berarti bisa? Nah, gini aja. Mbak Santi ini pakai laptop. Bisa pakai mikrofonnya bisa? Pakai HP. Yang pakai laptop siapa aja? Bisa kan? Oke. Oke, gini aja. Iya, dibaca. Yang udah bisa buka, dibaca. Waktunya 5 menit. Terus habis itu, coba dibaca dan dicari amanat dari hikayat tersebut itu apa. Kemarin kan udah dijelaskan. Amanat atau nilai moral itu kan apa. Seperti apa yang bisa terkandung dalam hikayat itu apa aja. Yang belum bisa siapa? Iya, amanatnya dulu. Yang penting baca dulu aja. Dibaca dulu sampai selesai. Nanti lewat HP bisa bayangin. Dibaca dulu aja ya. Bukan temanya, amanatnya. Amanat atau nilai moral, pesan yang disampaikan dari hikayat. Hikayat Abu Nawas, halaman 19. Saya kasih waktu 5 menit untuk membaca ya. Bukan temanya, amanat. Sudah kemarin sudah paham apa belum? Amanat atau nilai moral yang terkandung dalam cerita. Jadi kalau misalnya ada suatu cerita atau oke, saya tunggu dulu aja deh. Yang dicari amanatnya ya. Iya ya.
Ya udah, ada yang jawab ya, Mbak Tia. Iya, makanya bahasa Melayu. Karena hikayat itu dipengaruhi dengan unsur Melayu. Melayu, Arab. Oke Mbak Amini, ikutin aja dulu ya. Ini jadi kita lagi bahas tentang hikayat Abu Nawas yang ada di modul halaman 19. Ya ini modul sementara aja Mbak Amini. Bukan modul yang resmi. Modul yang resmi belum datang, jadi kita sementara pakai modul ini dulu aja. Oke, udah selesai ya bacanya semua? Ya Mbak Amini ikuti dulu aja ya Mbak. Dibaca. Ya sudah. Sebagian besar udah pada bisa ini ya, menarik nilai moral atau mencari nilai moral dari suatu cerita ya. Jadi yang halaman 19 Mbak Tun. Oke, amanat itu suatu pesan. Oke, jadi suatu pesan bukan suatu rangkuman. Jadi amanat itu jangan menyebutkan tokoh. Ya, amanat itu ya apa pelajaran apa yang kita ambil, pelajaran apa yang kita petik dari suatu cerita. Seperti tadi jawabannya siapa tadi? Ini amanatnya lengkap ini. Ada tiga amanat yang ditulis sama Mbak Tia. Yang pertama, berpikir cerdik atau secara bijak saat ada masalah menantang. Masuk dalam daftarnya kan? Jangan berputus asa. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Ini jawaban yang pertama tadi. Itu sudah merangkum semuanya. Jadi ada 3 amanat di dalam cerita ini. Tapi yang memang paling kelihatan yang di hikayat Abu Nawas ini, cerita hikayat Abu Nawas ini, amanatnya adalah kita harus berpikir cerdik
dalam menghadapi suatu masalah. Jadi di sini kan Abu Nawas dikasih 2 kali kesempatan untuk mencari telur. Yang pertama mungkin dia belum ada berpikir, belum berpikir secara cerdik, tapi ketika kesempatan kedua datang, mau nggak mau kan, karena kalau misalnya dia tidak bisa menemukan telur, hukumannya adalah hukuman pancung. Jadi terkadang juga kita bisa berpikir cerdik kalau misalnya ada tekanan. Yang barusan datang, presensi dulu terus langsung ikutin aja ya. Modulnya sudah dapat semua kan yang barusan datang ini? Bu Wiwi sama Bu Kusnul Fatimah, ikutin aja dulu ya. Jadi di dalam hikayat Abu Nawas ini, jika ada suatu masalah yang menantang, kita harus berpikir cerdik. Jangan tergesa-gesa juga. Jika misalnya kesempatan pertama kita gagal, kesempatan kedua kita harus berpikir untuk lebih cerdik lagi. Seperti itu. Ya, biasanya gitu. Kalau kepepet biasanya bisa jadi cerdik. Itu kejadian juga sih kalau misalnya pertama kalau misalnya ada tugas atau ada apa gitu. Kalau ada tugas, misalnya deadline-nya, ini kan juga nanti ada tugas. Ada tugas cerpen, saya kasih waktu sampai sebelum UTS. Biasanya nanti seminggu atau 3 hari sebelum UTS tuh ide baru mengalir. Kalau dipepet, kalau tertekan tuh biasanya lebih pinter. Kalau gitu dipepet terus aja ya. Dikasih tekanan gitu aja ya biar bisa lebih pinter. Oh, ide udah ngalir, cuma masih belum ada waktu ya. Ya nggak apa-apa, dicicil dulu aja. Biasanya tuh ide datang ketika udah pepet. Nanti paling seminggu atau 3 hari sebelum UTS sudah lancar kok nulisnya. Oke. Loh, nonton sinetron tuh juga bisa mencari ide loh. Nonton sinetron, nonton Mahabharata, nonton film India. Itu bisa jadi sumber referensi dalam karangan loh. Pada suka film India kan? Nanti bisa itu. Oh, nggak ada yang nggak suka. Kirain pada suka nonton film India. Ya, itu Mbak Tia itu juga benar itu, kalau amanatnya juga harus bisa berpikir secara efektif dalam menghadapi masalah. Sekarang pada suka Korea ya? Ya itu juga bisa nonton film Korea terus habis itu nulis cerpen berdasarkan. Tapi saya harap sih jangan seperti itu ya. Itu bisa sih jadi sumber referensi ide, tapi sebisa mungkin jangan diplak persis plak. Oke, tadi kan amanat sudah dapat ya amanatnya ya. Sekarang kalau udah intermezzonya udah dulu intermezzonya. Pilihannya udah dulu. balik ke topik ya, balik ke topik. Kalau misalnya ini pertanyaan halaman halaman 21. Halaman 21. Itu kan ada watak
atau karakter? Pertanyaan nomor 3. Ini tokohnya ada berapa tokoh? Kemarin pertanyaannya sama kan? Ini di Hikayat Abu Nawas ini ada berapa tokoh? 3. 3 itu siapa aja? Siapa saja 3 tokoh itu? Abu Nawas, raja, dan pengawalnya. Oke. Kalau raja, Abu Nawas, dan prajurit. Sifatnya atau karakter dari tokoh-tokohnya seperti apa? Bentar. Ini ada yang perlu dikoreksi. Syahdan. Syahdan itu bukan nama ya. Ini semuanya udah tahu belum arti-arti dari cerita Abu Nawas ini? Ini kan banyak banget kan, ini banyak sekali istilah-istilah Melayu. Ya kata-katanya selalu mengerti. Pertanyaan aja kalau misalnya ada yang nggak dimengerti, tanya aja, kita bahas bareng-bareng. Yang mana yang? Ya Mbak Natalia, ini biasanya beda soalnya ini kan unsur Melayunya kuat banget. Ini hikayat ini dipengaruhi unsur Melayu. Patek itu saya. Kan jadi kata-kata ini kan. Kalau tuanku tahu pateklah laksana, si ayam jantan. Kalau tuanku tahu akulah, iya saya. Jadi gini, kalau misalnya kita tidak tahu arti istilah-istilah itu, mix kan masih jadi apa namanya? Kira-kira apa sih artinya? Dari ini kan ada patek kan ini berapa kali muncul kan? Nah, itu dari kata-kata sebelumnya pasti yang kita tahu, kata-kata sebelumnya sama kata-kata sebelumnya. Timbul itu. Sebab itulah mereka dapat seorang sebiji telur apabila timbul. Timbul, bukan limbul. Memandai itu belah mana, Mbak Amini? Dengan memandai itu seperti apa ini kayak baginda, kayak seperti kata-kata kerajaan kayak baginda, menteri, kan sok tahu. Itu memandai. Memandang menteri kayak misalnya kata-kata baginda, kakanda, kayak itu loh. Mana yang terusnya? Hampir kayak baginda gitu. Kalau tuanku akan, nah itu akan. Ini Mbak Tia yang paragraf mana? Bagian mana?
Nah itu, Mbak Amin ini tahu gitu. Apa nak? Nah itu akan. Ada lagi. Saya bingung nak tanya apa. Berarti udah ada yang tanyain ya. Kalau awak bingung nak tanya apa lagi, kita lanjut aja ya. Nah, tadi kan tokohnya kan tadi ada 3 tokoh, tiga tokoh ya. Ada 3 tokoh itu wataknya kayak gimana? Karakternya, tokoh-tokoh itu. Abu Nawas, wataknya kayak gimana? Tadi ada menteri juga ya. Tadi ada raja, Abu Nawas, menteri, dan pengawal. Abu Nawas protagonis. Perannya itu jadi kalau yang namanya protagonis, antagonis, tritagonis itu peran, bukan watak tuh ya seperti karakter. Cerdik ya. Kira-kira licik tidak? Abu Nawas licik tidak? Liciknya di mana, Abu Nawas? Kali raja. Sekarang apa bedanya licik dan cerdik? Ini cerdik sama licik itu hampir sama. Yang beda, kalau cerdik itu, ya licik itu ada unsurnya. Kalau cerdik itu banyak akal. Nah, kalau cerdik yang nakal, cerdik yang merugikan orang lain, itu licik. Jadi orang licik sudah pasti cerdik. Jadi orang cerdik belum tentu licik. Oke. Latar nomor 7 ya. Latar belakang budaya atau adat dari cerita Abu Nawas itu apa? Latar belakangnya. Atau latar belakang budaya atau adat dari cerita Abu Nawas? Latar belakangnya kerajaan. Benar. Kerajaan Melayu. Ya, kalau adat budaya dan adat itu berarti latar belakangnya Melayu atau kerajaan Melayu. Jadi beda ya kalau latar belakang budaya atau adat dan setting. Latar belakang itu beda sama setting tempat. Jadi kan tadi kan ada tulislah, bedakan nomor 2 sama nomor 7 ya. Nomor 2 kan tulislah latar, ruang, tempat, dan suasana. Itu setting. Setting itu latar,
Latar ruang berarti setting ruang, setting tempat, setting suasana. Yang nomor 7 itu latar belakang budaya atau adat. Jadi beda. Setting dan latar belakang budaya atau adat itu beda. Abu Nawas dari Arab, tapi kan dia kan disadur di mana-mana. Kalau di Indonesia yang budaya Islamnya paling kental kan Melayu, orang-orang Melayu sana. Jadi pakainya unsurnya yang kuat Melayu. Ya benar, jadi latar belakang budaya itu budaya Melayu, adat Melayu. Kalau latar tempatnya itu kerajaan. Jadi di paragraf mana Abu Nawas menemukan ide untuk menyelamatkan dirinya? Di paragraf mana? Ketika Abu Nawas itu sudah mulai punya akal. Berapa? Paragraf 4. Ya benar, paragraf 4 ya. Ada 5 paragraf loh. Kalau paragraf terakhir itu paragraf 5. Dia mulai dapat akal kan paragraf 4. Akalnya apa? Apa akal yang ditemukan oleh Abu Nawas? Akalnya apa? Dia punya akal apa untuk membodohi atau mengakali rajanya itu berkokok seperti ayam? Belum. Ya, Barisa benar. Jadi dia bilang dia berkokok seperti ayam jantan yang tidak bisa bertelur. Berarti sisanya 6 orang itu kan, menemukan telur. Berarti 6 orang yang menemukan telur itu seperti apa? Dia mengibaratkan 6 orang yang lainnya itu apa? Ya. Oke, seperti ayam betina ya. Berarti udah paham isi ceritanya, udah pada paham isi ceritanya ya. Oke. Terus karakternya raja itu
seperti apa karakter raja. Karakter rajanya. Bijaksana, cerdik, tapi egois. Penasaran, egois, mudah dibohongin. Raja, pedes dan egois. Yang jawabannya yang paling benar ya, itu raja sifatnya itu rasa ingin tahunya tinggi. Terus bukannya mudah dibohongi ya, dia benar ada yang bilang tadi rendah hati dengan artian dia bukan mudah dibohongi, tapi dia tahu itu akalnya Abu Nawas. Dia rasa ingin tahunya tinggi, rendah hati, cerdik. Iya itu benar. Yang dibilang sama Mbak Awi itu benar guys. Baginda itu seperti itu ingin menguji kecerdikan, kepandaian Abu Nawas. Kenapa dia rendah hati? Itu karena setelah dia tahu akal-akalannya Abu Nawas, dia langsung malah menerima Abu Nawas sebagai penasihat kerajaan. Usil, ya mungkin bukan usil ya, tapi lebih kerasa ingin tahunya tinggi. Kan banyak, dia kan melakukan seperti itu karena udah di kerajaannya udah gempar ini Abu Nawas cerdik banyak akalnya, jadi dia punya cobalah saya uji Abu Nawas ini kecerdikannya sampai mana sih. Rajanya cerdas juga dengan memiliki cara seperti itu, dia cerdas juga dia aja. Dia rasa ingin tahunya tinggi, cerdik, rendah hati. Kira-kira termasuk protagonis atau antagonis raja ini? Protagonis ya. Pro antagonis. Ayo masih ada yang belum tahu nih bedanya protagonis, antagonis, tritagonis. Itu apa? Antagonis apa? Jadi protagonis itu ya dia baik, peran baik. Kalau antagonis itu peran yang sebaliknya jahat. Nah itu rajanya, kalau tritagonis itu dia lebih ke pelaku sampingan. Oke.
Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Ada yang lain? Ada yang mau tanyakan tentang hikayat? Jadi hikayat memang agak susah dipahami karena ini lebih ke bahasa sastra Melayu. Jadi kenapa saya kasih yang hikayat Abu Nawas? Coba lihat yang hikayat sebelum Abu Nawas. Itu bahasanya lebih mengerikan. Itu pengaruh Melayunya lebih kuat. Yang hikayat sebelum Abu Nawas, hikayat Silu Merah kalau tidak salah. Hikayat Merah Silu, sejarah masuk Islam. Itu lebih, yang atasnya Abu Nawas. Itu lebih susah dimengerti karena pengaruh sastra Melayunya kuat. Nah ini hikayat ini dipetik dari buku sejarah Melayu. Jadi kita berarti nggak ada yang tanyakan ya? Kalau nggak ada yang tanyakan, kita lanjut. Mengenai hikayat, itu bahasa Jawa itu, Melayu. Yang mau tanyakan lagi nggak? Bahasa Indonesia itu bukan bahasa Melayu, beda. Tapi emang bahasa Indonesia emang dari bahasa Melayu, juga dipengaruhi oleh bahasa Melayu. Karena kita kalau misalnya dengar orang bahasa Melayu kan sebenarnya kita juga paham kan, walaupun tidak 100% paham. Tapi sedikit kayaknya kita ngerti lah maksudnya apa. Memang bahasa kita juga banyak dipengaruhi oleh bahasa lain. Bahasanya duluan Melayu. Duluan bahasa Melayu. Dulu kan Malaysia sama Indonesia jadi satu. Jadi ya bahasanya orang-orang yang di pinggir-pinggir dekatnya Malaysia kan bahasanya masih bahasa Melayu. Nah, kita lanjut aja ya. Lanjut ke ini, kemarin kan ada yang bilang masih bingung soal tanda baca kan. Ini malah ngerumpi ini. Lanjut ke materi. Ini mau selesai jam 10 atau jam 11? Jam 10.30 atau jam 11? Dulu. Oke. Oke deh, jam 11 ya. Oke, kalau gitu lanjut ke materi selanjutnya. Kemarin kan ada yang masih bingung soal tanda baca dan lain sebagainya untuk membuat cerpen, seperti itu kan? Sekarang saya mau menjelaskan tentang tanda baca dulu. Ya. Jadi ini saya sudah share, nanti saya share juga di Facebook tentang penggunaan tanda baca. Jadi untuk yang pertama tanda titik dulu ya. Siapa yang masih bingung memakai tanda titik?
Kok malah apa? Ini saya udah share ini ya, yang oke. Ini kita oke. Yang masih bingung tentang ini ya, pertanyaannya Mbak Atun ya. Oh iya, nggak apa-apa ini. Nanti ada pertanyaan ya, cara menggandeng di, cara misah di. Kalau misalnya di itu ditempatkan sebagai kata tempat atau misalnya di Semarang, kalau di dalam itu misah. Kalau di, ya diputus. Kalau di disertai dengan kata kerja, itu baru disambung. Dimakan, ditulis, nyambung. Kalau diikuti dengan keterangan tempat, itu baru bisa. Nah, ini kalau misalnya di mana itu disambung. Kalau di mana disambung. Dimakan, diminum, disambung itu juga di ini loh. Disambung juga loh, kata-kata disambung loh. Tadi kok dimakan, diminum, pasti sambung. Ya, dipisah itu tulisannya disambung. Di dalam, di luar, dipisah itu sambung. Yo, nulisnya. Dalamnya udah benar, di dalam pisah, di luar pisah. Pisah itu kan kata kerja kan, dipisahkan, dipisah. Itu sambung. Ini loh. Kalau kata tempat, seperti tadi di dalam, di luar, bisa. Disambung juga nyambung. Iya, betul. Mbak Ayu. Iya, di hatimu juga dipisah. Ya, Mbak Atun, apa? Di matamu juga dipisah. Jadi itu untuk sambung menyambung ini aja. Intinya tuh kalau misalnya dia diikuti dengan kata kerja itu sambung. Kalau keterangan tempat itu pasti dipisah. Beda lagi kalau dengan kata tanya ya, kayak tadi kan di mana itu kan katanya kan, di mana itu disambung. Kalau di mana itu kan suatu kata menanyakan tempat di mana, sambung. Di sini ini ya.
Kalau bentar. Tadi apa? Iya benar. Kalau huruf setelah titik itu pasti huruf kapital. Kalau di depan koma ya huruf kecil aja. Yang membuat huruf kapital itu setelah titik pasti kapital, huruf kapital. Setelah titik, setelah tanda tanya, setelah tanda seru, itu pasti kapital. Lanjutannya. Iya, dikasih. Jadi, koma, spasi. Jarak. Iya, aku ngasih pertanyaan di itu ya. Kalau misalnya ada kata-kata seperti ini, yang benar mana? Aku ini ya, tulis di blackboard aja, di whiteboard aja ya. Misalnya ada kata-kata seperti ini. Yang diikuti kata kerja disambung. Iya, benar. Salah. Ini saya ngasih contoh. Ini antara kalimat nomor 1, 2, 3, yang benar kalimat nomor berapa? Bukan kalimat frasa. Yang benar nomor berapa? Nomor 1, 2, 3. Yang benar penulisannya nomor berapa? Nomor 2. Pinjar nomor 2, nomor 1. Nomor 1. Iya, yang jawabannya benar. Ini nggak salah Mbak Ana ya? 1 dan 3. Mbak Ana bukan? Ya, Mbak Susi. Ini Mbak Susi bukan? Yang benar jawabannya. Oh, Mbak Eka, sorry. Sorry Mbak Eka, ya. Mbak Eka jawabannya benar. 1 dan 3. Maaf Mbak Eka. Belum hafal ya, nama akunnya soalnya Toxwell. Saya bingung juga. saya panggil nama akunnya aja ya, biar gampang. Ya, tadi yang benar 1 dan 3. Jadi aku, kamu, tak ada banyak kata dan memakai. Mbak di sini pertanyaannya antara kalimat 1, 2, 3 yang paling benar, yang benar mana? Jadi kalau misalnya menggunakan koma itu lebih dari 2, itu yang terakhir tetap masih koma. Misalnya ini ada yang kalimat nomor 4 ya. Ketika barangnya lebih atau katanya lebih dari 2, itu sebelum dan itu kasih koma lagi. Misalnya ini ada Risa, Riri, dan Mawar. Dipakai koma yang terakhir. Tapi jika dannya cuma ada 2, ya nggak usah pakai koma. Seperti ini.
Iya, kalau nggak dikasih komen jadi nama seseorang. Risatok nanti. Risatok. Oke, oke. Sekarang, oh iya, kalau kata biasa nggak usah. Misalnya, barang-barang rumah tangga deh. Oh, sendok, garpu, pisau. Ya betul-betul biasa. Ini kan tadi karena tadi nama-nama orang kan. Kayak contoh nomor 1, nomor 3 itu kan nggak memakai huruf kapital. Nama tempat huruf besar. Ya, semua awalnya. Eh, kayak ini Risalia ini kan juga di sini kan juga R-nya besar, L-nya besar. Jadi pakai huruf besar, huruf kapital awalnya aja. Awal dari kata pakai huruf kapital. Ini loh akunnya Risalia dipisah. Contohnya. Penempatan koma setelah titik. Misalnya kayak gimana? Titik koma gitu. Gak ada. Setelah setelah titik itu pasti kata-kata lagi. Kalau setelah titik koma itu masih gimana? Contohnya. Contoh pertanyaannya kayak gimana? S-nya itu besar itu. Saya mau ke pasar, kemudian saya membeli sayur. Sudah betul? Gini, aku benerin ya. Besar, bila sakit besar. Bentar, saya benerin deh. Gini. Itu kalau misalnya kemudian lalu sambil itu maksudnya nanti konjungsi kata penghubung. Nanti saya jelaskan soal itu juga. Saya tanya lagi soal tanda baca. Ada yang bingung tanda baca titik dulu, tanda baca titik dulu. Ada yang enggak? Tapi oleh karena itu konjungsi. Nanti materinya mungkin besok ya. Atau saya share materinya nanti di Facebook soal konjungsi, nanti saya share. Kalau misalnya ada pertanyaan langsung dibaca, kalau ada pertanyaan langsung message saja, gak apa-apa. Ya nanti saya share. Saya besok. Gini. Uh, kalimatnya saya benerin dulu ya tadi ya. Ada yang pertanyakan mana tadi?
udah tenggelam. Besok pakai O ya, bukan besuk. Besuk beda lagi. Besuk itu jenguk. Besok Jawa besuk. Ya jangan di penjara toh. Bukan bulian, bulian. Ini besok saya mau ke Jakarta, ingin pergi ke TMI. Bully itu disiksa, disia-sia, itu dibully. Bully ya, bukan bully. Kalau bully enak Mbak Ayu. Balik lagi ke topik. Balik ke topik lah. Keluar dari topik terus. Oke, tanda tik berarti udah nggak ada yang bingung ya. Pertanyaan tadi bukan seputar titikan. Kalau penulisan gelar gimana coba? Penulisan gelar, misalnya, siapa ya? Contoh ya. Ayu Masayu SH, sarjana hukum, gimana? Contoh penulisannya. Oke. Ya, Ayu Masayu SH. Masih belum ada yang benar. Masih belum, ayo coba lagi. Tuh, kok resan sih? Mbak Tia ini bukan bahas resan sih. Mbak Tia kayaknya kurang fokus nih. Belum ya, belum ada yang betul. Ayo, Ayu Masayu SH. Nah, itu ada yang betul itu. Mbak Santi akhirnya masih salah deh, masih salah. Mbak Santi masalah, masih hampir betul. Hampir betul. Kurang dikit. Ya, Mbak Risa itu betul. Ayu Masayu, koma S titik H titik. Jadi, betul ya. Ya, benar. Ya, benar. Terus kalau misalnya
koma S titik H titik. Kalau misalnya buku 21.30, ini gimana? Ya, kalau misalnya pakai bahasa Indonesia, pakainya titik ya. 21, bukan titik 2, tapi 21 titik 30. Kalau titik 2 itu bukan bahasa Indonesia. Nah, nggak pakai spasi, langsung aja. Sekarang kalau misalnya gelar lebih dari 2 huruf ya. Misalnya contohnya Risa spasi Lia Eskom. Risa spasi Lia cuma dipisah, Risa Lia Eskom. Nggak tahu Eskom ya? Eskom itu sarjana komputer. Ada nggak tahu ya? Saya itu Mbak Eka tahu itu. Dan bukan Eskom ya. Eskom. S-K-O-M. Termostansi aduh. Kan Eskom. Oke, stop, itu udah yang bener itu, Mbak Eka bener. Risa, Lia, koma, S, titik. Tapi itu ada spasinya ya. Nih, Mbak Riri. Mbak Riri benar itu. Risa, spasi Lia, koma, spasi S, titik. K-nya besar, O-M, titik. Jadi, komnya bukan gede semua ya. Cuma yang pertama aja yang gede. Ya, udah benar itu. Yang benar. Ya. Eskom, soto baskom, aduh. Kreatif ya. Sarjana jadi soto baskom. Ini kurang 4 menit lagi ya kelasnya ya. Ini saya absen satu-satu dulu. Tadi yang udah saya absenkan. Saya cek resensinya ya. Saya cek resensinya dulu. Nanti ada yang miss atau enggak. Takutnya nanti ada yang miss. Belum saya tulis. Oh, jadi ketua kelasnya siapa ini ketua kelasnya? Ini, oh Mbak Santi. Berarti Mbak Santi udah di absen ya Mbak? Oh Mbak Santi udah mau pamit. Ya udah berarti data absensinya udah ada di Mbak Santi ya. Ini saya nggak perlu ngecek lagi ya. Ini mau di absen satu-satu nggak? Nggak usah ya kayaknya ya. Udah ada daftarnya ya.
Oh, oke. Mbak Santi kayaknya udah ini kok. Oke deh, biar kenal ya. Ya benar biar kenal. Watini, Watini udah out belum? Udah sign out belum? Oke. Oh, Watini itu Wawat ya, Wawat Slanky. Oke, Watini Mbak Watini. Mbak Agus Susianti. Agus Susianti udah sign out ya? Oh, Mbak Susi. Minji Lotus. Oke, Susianti. Teguh Susanti. Oh, Mbak Santi. Oh, oke. Endang Rahayu. Udah out ya? Nama ininya apa sih nama akunnya? Endang Rahayu. Oh, Ayu Masayu. Oke. Oh, oke. Ayu Masayu. Kotiah? Mbak Kotiah? Oh, Neng Tia Ateng. Mbak Ateng. Oke. Berarti Kotiah itu Mbak Ateng. Mbak Sriwinarni. Mbak Sriwinarni? Udah out kah? Oh, udah out. Oh, oke. Oh, Mbak Lingling Ana itu. Oh, Mbak Lingling Ana itu. Oh, oke. Risalia, oh tadi ada ya Risalia. Namanya tetap Risalia. Natalia Suryanti. Natalia tadi ya? Natalia ya? Terus Awin M. Awin M. Awin M. Oh, ya udah ya. Mbak Awin. Oh, oke. Ya, out berarti. Mbak Eka. Mbak Eka itu Foxboel itu ya. Oke. Mbak Amini. Oke. Mbak Sutirahmawati. Oh, Zubna Ilma itu Mbak Sutirahmawati. Mbak Rianti Handayani. Oke. Ada yang belum ini nggak? Belum saya baca namanya nggak? Oh, Mbak Lalawi. Nama sama ini Mbak. Kebetulan nganu begitu. Simpet. Nama nomor Duk Wiwi Rahayu. Oh, oke. Oh, belum ya tadi ya? Maaf. Ada lagi yang belum dipanggil kah namanya? Siapa yang belum? Udah semua ya berarti ya? Oke, berarti ada 1, 2, 3. Belas. Oke. Kusno. Oh, siapa yang belum? Oh, Kusno Fatimah. Kusno Fatimah. Oke, siapa namanya? Ibu. Tadi mesti ini ya. Kepelisik.
Mbak Aton udah tadi, Mbak Aton. Mbak Aton udah saya panggil kok. Ini nih, yang Bu Mbak 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 Kusno, Mbak Kusno Fatimah. Mbak Kusno Fatimah. Oke. Berarti udah ya. Udah semua ya. Mbak Kusno Fatimah. Mbak Natalia tadi udah. Udah. Kayaknya udah semua sih. Oke. Ini yang mengenai tanda baca. Saya share. Tolong ini dibaca ya yang mengenai tanda baca. Terus nanti yang bakalan saya share itu tanda baca. Saya share. Terus tentang konjungsi. Tentang cara membuat suatu narasi atau karangan yang baik. Sama tugasnya. Tapi tugasnya ini di-share-nya di Facebook. Ya. Tapi untuk tugasnya ini, yang tugas itu santai aja lah. Maksudnya, itu kan dikumpulin sebelum UTS. Itu tugasnya. Jadi masih ada waktu panjang. Di-share-nya secepatnya. Secepatnya itu paling lambat minggu ini. Tugasnya itu membuat suatu karangan. Ya, yang bikin cerpen. Suatu karangan atau narasi. Tema bebas, mau tentang apa bebas. Yang penting ini narasi ya, cerita, bukan deskripsi. Ya. Nggak harus kepribadian, terserah. Mau menarasikan diri sendiri, tentang kisahnya sendiri, nggak masalah, itu malah bagus. Ya, menceritakan tentang dirinya sendiri, tentang keluarga, tentang majikan. Oke, iya. Nanti email nanti saya share di tugasnya, kumpulinnya di mana, persiapannya gimana, sertanya nanti saya share di Facebook. Ya udah malam ya. Oke, ini padahal tadi saya extend 15 menit lagi. Nyantai di SD juga nggak apa-apa, SD oke, email oke, sah. Oke. Jadi nanti semuanya saya share di Facebook. Nanti tugasnya mau dikumpulin kapan terserah, yang penting deadline-nya belum UTS. Kalau setelah UTS dikumpulkan, saya nggak nerima. Ya. Oke? Ya udah, cukup sekian malam ini ya. Kayaknya udah pada capek. Minimal 3 lembar, bukan maksimal. Minimal 3 lembar. UTS-nya masih lama. Saya pun belum begitu tahu UTS-nya kapan. Kayaknya bulan antara Oktober November. Minimal 3 lembar. Makanya dicicil, nggak apa. Dia pakai Word. Masa pakai Excel? Maksimalnya terserah. Minimalnya aja, minimal 3 lembar. Ya udah ada 2. Deadline sebelum UTS. Ukurannya 12 ya hurufnya. Nggak apa pakai Word, nggak apa. Ya udah 2 lembar, minimal 2 lembar deh. Minimal 2 lembar, udah ya. Nahwar, temanya bebas. Minimal 2 lembar deh, udah. Tugas cuma sekali, minimal ditawar, oke lah 2 lembar. Udah ya, jangan nawar-nawar lagi ya.
Udah malam. Oke, kelasnya cukup ya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.